pemain timnas kita yang semalam berhasil membuktikan kalau kita bisa menyala Bangko. Yeay. Dan juga para supporternya ya, supaya semangatnya tetap terjaga sampai menunggu tanggal berapa Mas? 5 Juni nanti, 5 dan 15 Juni. Dan tentunya juga kepada tim Musketeers kita semalam yang ikut mengomentari ya. Ada Mas Afif, ada Gunardi, dan ada Mas Lukas. Dari Detik Sport. Semalam muncul, aku tontonin Mas Lukas. Sekarang udah muncul lagi. Darimu gak tidur apa gimana sih? Tidur sih, tidur. Tapi sedikit. Tapi sedikit. Kalau pertanyaan tidur iya, tapi kayak cukup belum tahu ya. Bener. Ih Mas, tapi tidurnya puas dong. Walaupun cuma sedikit, tapi tetap tersenyum. Karena semua orang juga pada happy ya. Ya kan kemarin di media sosial juga mudik jadi asik kan gara-gara kemarin Indonesia menang. Bahkan ada yang bilang jadi nih lebaran. Karena nanti akan mempengaruhi mood sholat id katanya Mas. Bener. Masa gitu ya. Ya karena kalau kalah takutnya ntar jadiin ini. Jadi bad mood ya. Takutnya jadi materi ceramahnya. Iya, Soalnya suka gitu kan. Karena yang ceramah tuh suka materi-materi antara politik atau enggak olahraga. Sering terjadi di sholat Jumat terdekat Sering ya. terjadi bener. Di sholat id juga gitu. Mas Lukas. Oke, ini pertanyaan yang paling simpel deh dari semalam. Dari sudut pandangnya Mas Lukas. Man of the match ya dari pertandingan semalam. Siapa? Oleh Roma ini kan menjadi penentu hasil pertandingan ya dengan 1 golnya. Tapi kemarin itu menurut saya yang menjadi pantas untuk mendapatkan man of the match Joy Polipesi sih. Karena menurut Detik tuh Rizky Ridho sama Joy Polipesi. Ya. Kalau menurut Mas Lukas kenapa tuh? Ya memang beberapa pemain memang menonjol kemarin mainnya. Nah tapi Joy Polipesi ini setelah masuk dia menjadi penyeimbang di lini tengah. Setuju. Dan itu nggak kelihatan pas kita lawan Australia. Nah dia bisa disiplin posisinya, menjadi penghubung antara lini belakang dan barisan gelandang. Dia bisa mengintersep, memberi umpan kejut yang bisa membuat menjadi peluang. Dan ya dia konsisten 90 menit. Disiplin menahan posisi itu tuh kayak sebuah pendewasaan ya. Bahasa-bahasa yang dewasa gitu. Kayak kamu tuh gak terlalu kemana-mana. Udah di situ ditugasinya di situ aja gitu. Ya dan dia benar-benar stabil sih di pemain nomor 6. Posisi pemain nomor 6, pemain defensive midfielder. Tapi kayaknya semalam tuh semua pemain kerjasamanya tuh udah enak banget ya. Maksudnya gini, buat aku pribadi ngeliatnya tuh Mas ya. Kayak sebenarnya ketika Marcelo udah ada di depan pun juga sebenarnya bisa aja langsung hajar ke udah gawang tahu mau gitu kemana ya. Iya. Dan kemarin itu kita kembali ke formasi 3 back. Seperti apa sih Mas kalau boleh tahu? Lawan Arab Saudi. Oh iya. Nah, terus ya 3 back itu memang udah chemistry-nya udah jadi antara si Rizky Ridho, Jesus dan Justin Hubner. Katanya saling melengkapi ya personality di lapangannya tuh. Nah dan ditambah dengan Joy Polipesi ini. Joy Polipesi ini menjadi filter. Jadi sebelum serangan Bahrain sampai ke 3 back udah dihadang sama Pelupesi. Jadi ya terbukti dengan serangan Bahrain yang cuma ada 1 shot on target yang di clearance oleh Rizky Ridho. Itu sih yang menjadi catatan kemarin. Dan dengan lini belakang yang sudah solid, kita mau nyerang kayak gimana enak deh. Nah jadi ya enak nyerangnya, memang bolanya nggak terlalu banyak. Kayak pas gak terlalu banyak menguasai bola seperti di lawan Australia, tapi kita bisa menciptakan banyak peluang dan akhirnya bisa mencetak kemenangan. Mantap. Mas, tapi kalau misalnya ngomongin pertandingan tadi malam, ini pencetakan golnya ya, yang dari Olermeni dan juga assist dari Ferdinand gitu ya. Itu kan terjadinya di menit-menit awal ya Mas ya. Apa yang menurut Mas Lukas bisa mempertahankan Indonesia tuh akhirnya sampai gak hanya pertandingan selesai stay. Dan apakah ada ngaruh-ngaruhnya juga tuh, kayak kemarin kan bahas sama Mas Eki ya dari reporter Detik Sport gitu, bahwa kita kalau bisa ngegolin duluan itu kayaknya kesananya insya Allah lancar gitu. Dan memang sudah kita ulas juga kan kemarin, kalau Indonesia itu kalau kebobolan duluan pasti kemungkinan besar kalah. Karena gak pernah kita comeback di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Nah terus, dan kalau kita mempunyai keunggulan di babak pertama, kita mempunyai kemungkinan untuk menang 100%. Jadi dengan gol yang dicetak oleh Remy kemarin, setelah babak pertama, kita menang nih. Itu udah pasti menang karena ya memang trennya seperti itu di timnas Indonesia. Meskipun pas kemarin di hat-trick pada bisa kali nambah lagi ya pada komen gitu ya. Iya karena lagi dong. Karena memang kemarin ada 2 peluang emas yang terbuang ya. Pas di udah babak kedua atau di masih babak pertama? Babak kedua. Umpan dari sisi kiri yang gagal diselesaikan oleh Marcelino. Dan satu lagi dari Ricky Kambuaya yang gagal diselesaikan oleh Eliano Reinders. Gitu. Tapi Mas kalau ngeliat dari secara formasi semalam tuh sebenarnya mirip banget sama yang dilakuin STY ya. Iya benar, karena memang
kita nggak bisa kayaknya belum bisa main 4 back yang seperti 4-3-3 yang Barcelona atau apa gitu. Tapi ya di 3 back ini memang udah chemistry-nya kebentuk dan yang penting 3 back 4 gelandang. Nah 3-nya siapa dia terserah. Nah itu yang kemarin akhirnya dipakai oleh Patrick Kluivert. Jadi ya kita bisa menang. Dan keputusan tepat ya Mas ya, karena terbukti ternyata kita bisa menghasilkan 1 gol dan bisa bertahan, lumayan loh bertahan, apalagi ketika dan bahkan bisa mencetak gol lebih banyak mestinya. Iya ya, harusnya ya. Ya soalnya kemarin juga kan kalau tadi aku sempat tanya man of the match-nya siapa, karena kalau buat aku tuh Rizky Ridho Mas, karena terakhir yang dia nembakin ke langit gitu si bola dilempar ke atas tuh buat aku tuh kayak penyelamatan yang sangat luar biasa gitu loh, kayak lu penyelamatan yang oke banget untuk seorang Rizky Ridho. Dan kalau tadi Tripama sendiri bilang di momen-momen terakhir ketika dia udah quote-unquote agak sedikit pincang gitu, tapi masih bertahan kan Mas kan. Itu dan juga di saat momen Rizky Ridho keluar itu kan kita semua khawatir ya, karena karena pergantian sudah habis dan mau nggak mau kita harus main dengan formasi 5-3-1 kan di instruksinya Kluivert. Tapi ternyata Rizky Ridho masih maksain dan sampai akhir kita masih solid kok. Karena kan Rizky Ridho itu ada tanggung jawab sama BA-nya semen itu kan. Jadi dia harus berdiri kan gitu Mas. Mungkin mentalnya tuh gitu gitu. Semoga aku perpanjang abis ini kata dia gitu. Jadi motivasi Rizky Ridho tuh tetap kokoh berdiri apapun kondisinya yo. Produk semen apapun segera tawarkan ya. Siapa tahu dia mau pindah ya bisa jadi. Mungkin agak sedikit melenceng tapi masih pendukung kayak anti bocor itu juga bisa ya. Bisa, kokoh gitu. Karena dia kokoh nggak bisa dibocorin pakai apapun. Karena semalam tuh inget banget aku pakai 2 handphone Mas. Satu handphone nonton dari siaran langsungnya, satu handphone lagi dengerin dirimu ya. Karena menantikan reaction-reactionnya dari teman-teman si Three Musketeers ini yang semalam juga cukup menarik gitu, obrolan-obrolannya. Seru sambil ngemil soalnya kan. Iya seru banget, bikin kita sirik ya juga. Ya memang kadang itu hebatnya mereka ya, gak seret ya gitu, sambil komentar sambil ngunyah terus. Tapi bahkan komentar-komentar mereka ketika pada saat itu Rizky Ridho mau out gitu ya, mau keluar, sempat keluar tuh kata-kata dari 3 orang ini kayak, hah main 9 orang dong nih, cuma 9 dong nih gitu. Karena waktu itu ada 1 pemain lagi yang keluar kan, jadi kita kalau sampai itu keluar, ya kita main 9 orang harus lebih rapat lagi di belakang. Dan memang Bahrain itu terkenal dengan saya sebagai tim yang sering mencetak gol di menit-menit akhir, makanya itu mengkhawatirkan kemarin di situasi menit 88. Kondisi kita yang dulu juga kan kecolongannya di terakhir. 90 plus 6 sama dengan berapa Rio? 9. 90 plus 6 plus 3 ya. Belum lagi sama beberapa pemain kita juga dapat kartu kan sebenarnya. Cuman kemarin itu kan anomali ya, Justin Hubner gak dapat kartu. Itu kan biasanya dia yang biasanya dia yang paling langganan ya. Iya paling keras. Tapi semalam masih aman-aman aja. Masih aman ya. Nah ngomongin si man of the match gitu ya Mas, tentu saja apalagi yang ngegolin ya. Aku kemarin kan tebak skor, aku kan sebetulnya agak asbun ya Mas, tapi berapa kali suka bener loh. Jadi kayak skornya berapa ini? 1-0, siapa yang ngegolin? Oleh Romney gitu. Padahal karena dia anak baru aja ya gitu. Tapi kan memang terlihat nih tadi malam dia ternyata berarti 2 match berturut-turut kan golnya dari dia ya. Apakah memang si Oleh Romney itu adalah jawaban Mas, katanya dia tuh adalah missing puzzle yang selama itu dicari sama timnas kita. Sebenarnya missing puzzle-nya ada 2, Oleh Romney dan Joy Pelupesi. Nah kalau Oleh Romney kan memang kita selama kemarin bersama STY masih kurang striker yang tajam. Nah Oleh Romney ini jadi jawaban nih 2 pertandingan. Dia benar-benar bisa memanfaatkan peluang 2 gol kan. Dan si Joy Pelupesi menjadi metronom permainan kita. Dia bisa menjadi pengendali tempo permainan dan bisa menjadi breaker, bisa menjadi penyeimbang lini tengah. Ya itulah yang kemarin kita lihat hasilnya seperti itu. Aku baru tahu ada istilah metronom juga ya di bola. Aku kira ada rekaman doang. Aku langsung tak. Iya tadi untuk menyesuaikan tempo ya Mas ya dia. Dan kalau misalnya Pelupesi udah ada dari lawan Australia, mungkin formasinya juga akan beda. Akan berbeda. Karena Pelupesi ini kan kemarin baru pertama kali ya perjalanan flight jauh 16 jam lebih itu. Di sepanjang hidupnya bahkan. Wow. Dan dia bilang ya ini baru pertama kali loh aku flight sejauh ini gitu. Terus mungkin masih jet lag ya karena memang antara perjalanan dan waktu pertandingan kan sangat mepet. Jadi ada keputusan pelatih ya besok aja lu mainnya gitu. Ya itu yang bisa menjadi pertimbangan sih di staf pelatih. Tapi ya memang Joy Pelupesi
menunjukkan diri sih kalau dia memang pemain yang dibutuhin Indonesia. Mas, dengan squad dan juga formasi yang sudah sangat rapih banget seperti semalam gitu ya. Kayaknya kita semuanya puas, bisa dibilang gak ada sama sekali kita mengeluhkan satu pemain pun dari timnas Indonesia. Karena semuanya bekerja dengan sangat baik, Mas. Apakah ini kemudian akan menjadi formasi dan juga squad yang akan dipertahankan sampai dengan pertandingan kita nanti tanggal 5 Juni begitu ya. Terutama melawan Cina yang diharapkan harusnya kita nambahin poin gitu ya. Nah, kalau di sepak bola itu sebenarnya ada istilah gini, yuk jangan ubah tim pemenang. Jadi kalau misalnya besok gak ada masalah apapun, ya jangan diubah deh ini formasinya. Ya nanti kalau misalnya udah ada perubahan yang perlu diperlukan ya baru masukin pemain pengganti. Cuman yang paling bisa diganti besok, bukan paling bisa diganti. Besok sepertinya Martin Pas akan absen karena akumulasi kartu. Nah, ya ini saatnya Emil Audero kan untuk tampil waktu lawan Cina. Nah, yang lainnya ya mungkin melihat kondisi terakhir kebugaran pemain di saat latihan terakhir, latihan ofisial. Nah nanti kita akan tahu starting lineup yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Tapi Nadeo menurut dirimu oke? Nadeo mungkin akan malah menjadi kiper ketiga ya karena masih ada Hernando Ari. Dan sebenarnya masih ada satu lagi, ada beberapa kiper yang bagus juga seperti Syahrul Tisna, Muhammad Adi Satrio, Muhammad Riyandi. Juga masih ada satu pemain yang udah mendapatkan paspor WNI sebenarnya Sirus Margono yang main dulu di Liga Yunani dan sekarang kayaknya di Liga Eropa Timur. Dan itu akan diturunkan nanti pas itu bisa dipanggil, bisa menjadi opsi. Tapi berarti sampai hari ini belum kebaca ya kira-kira siapa yang akan menggantikan Martin Paes? Nanti karena masih ada berapa bulan sampai bulan Juni. Ini bulan ketiga, 3 bulan lagi kan? 3 bulan lagi. Kompetisi Eropa itu di bulan April sampai bulan Juni sedang sibuk-sibuknya. Jadi mungkin aja ada yang cedera, ada yang tidak fit dan itu yang harus dipantau terus oleh staff banyak faktornya ya Mas ya. Banyak faktor. Berarti akan ditonton banget sama Erick Thohir nanti ya. Bukan dong, sama Alex Pastur sama Patrick Kluivert sama Denny Lancet dong. Tugas mereka nonton ya. Terlepas dari itu sih mudah-mudahan sekarang mereka dapat liburan yang sempurna ya. Maksudnya dengan lebaran dan lain sebagainya dibiarin dulu mereka istirahat. Liga Eropa langsung main Ario. Nah, ini Martin Pas aja kasian langsung banget. Dari semalam udah balik lagi ke Dallas kan. Jadi dia gak ada waktu buat di Indonesia. Jadi pertandingan selesai, flight tengah malam langsung ke Dallas. Guys, definisinya uangnya banyak, tanggung jawabnya juga banyak ya teman-teman ya. Jadi lo mau terbang jet lag ya udah resiko aja. Anyway Mas, di grup C ini kalau gitu peta puzzle kekuatannya sekarang seperti apa nih dengan kita yang akhirnya kan udah plus 3 poin ya, jadi 9 sekarang. Jepang udah lolos nih 20 poin. Itu kita udah gak nganggap Mas kayaknya Jepang mah. Australia sepertinya akan mengunci posisi kedua. Mereka sudah 13 poin. Nah, Arab Saudi 10 poin. Kita masih berjarak 1 poin dari Arab Saudi. Nah, Indonesia ini sekarang udah lupakan buat finish kedua. Kita harus fokus mengunci setidaknya 4 besar deh. Arab Saudi, Indonesia. Nah, Bahrain sama Cina ini kan masih 6 poin. Besok kita akan lawan Cina. Kalau kita menang lawan Cina, kita udah pasti lolos ke babak keempat. Kita akan mengunci 1 tiket untuk lolos ke babak keempat. Nah, masalahnya adalah persaingan di babak keempat ini juga nggak main-main loh. Kita akan melawan Uni Emirat Arab, Jordania, Qatar bahkan. Kazakhstan, Uzbekistan. Uzbekistan udah lolos langsung sepertinya. Oh wow. Terus kita akan melawan Oman, Arab Saudi, 5 negara Timur Tengah dan semua lawan itu nggak mudah. Gitu. Dan di babak keempat ini hanya akan ada 2 tim juara grup. Jadi dari 6 tim bagi menjadi 2 grup, masing-masing 3. Yang lolos langsung ke Piala Dunia adalah tim teratas. Tim peringkat 2 akan diadu lagi untuk mendapatkan tiket playoff melawan tim dari konfederasi lain. Jadi kalau misalnya kita mau lolos Piala Dunia dan nggak mau berjuang lebih lama ya babak keempat kita harus jadi juara grup dan itu bukan tugas yang mudah. Berarti sebetulnya in short kalau kita menang, melawan Cina itu masih agak panjang lagi juga ya. Masih panjang. Tapi memang sepertinya harga mati ya kita memenangkan pertandingan melawan Cina kalau bisa, karena Jepang kan udah asik sendiri sekali lagi ya. Biarin aja. Jadi di posisi 3 ataupun 4 kalau kita pun nanti selesai begitu ya berakhir di grup C ini, maka kita tetap akan masih panjang sekali perjalanan yang harus kita laluin. Dan tentunya juga ini buat aku di posisi sekarang pun udah bikin merinding gitu ya, apalagi nanti ke depannya ya. Di pertandingan terakhir kita melawan Jepang di Saitama Stadium. Dan itu ya udahlah pertandingan yang calculated loss gitu kan. Ya poin yang bisa kita raih ya cuman tinggal di Cina. Di laga melawan Cina. Di GBK ya. Tapi kalau misalnya kita imbang sama Jepang boleh banget ya Mas ya?
Ya boleh. Boleh lah, boleh banget lah. Tapi kita berharap juga Australia harus kehilangan poin kalau kita mau lolos kedua. Cuman ya fokusnya kita harus mengamankan posisi 3-4 aja karena sepertinya Australia udah nggak akan terkejar lagi. Lawan Jepang tuh kalau nggak menang tapi ada cetak gol ngaruh nggak sih Mas ke penilaian? Ya di penghitungan selisih gol Indi. Tapi ya memang kayaknya nggak mungkin deh. Karena Jepang pun sudah lolos dan dia udah bilang kami nggak akan santai-santai kok meskipun udah lolos ke Piala Dunia gitu ya. Ya, kita sih berharapnya ya mudah-mudahan dapat yang terbaik aja gitu ya, kesempatannya ini sangat luar biasa banget. Kita udah semakin deket lagi nih ya. Buat aku pribadi sih nitipnya cuma satu, jangan coba-coba gitu ya. Kemarin kita lawan Cina di kandang Cina aja kayaknya tuh banyak orang yang protes kan, kenapa lu pakai coba-coba apa segala. Nah itu yang kita dapat kekalahan yang cukup ngenes buat kita semuanya. Nah sekarang mudah-mudahan di 5 Juni gak ada lagi yang namanya coba-coba. Betul ya. Dan ini adalah sekali lagi pengingat bahwa kita gak pernah sejauh ini ya Mas ya, sampai ke klasifikasi Piala Dunia gitu. Dan jadi ada sejarah baru. Mencetak sejarah di babak di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga kita menjadi negara ASEAN dengan catatan kemenangan terbanyak dengan 2 kemenangan. Dan ngelihat sekarang banyak banget negara-negara yang kemudian juga memperhatikan respect sama Indonesia tuh udah beda banget rasanya gitu ya. Termasuk pemain-pemain asing pun juga udah kayak ibaratnya kalau misalnya diajakin main tuh mereka mau gitu. Mereka tuh tertarik banget sekarang sama Indonesia. Itu yang bikin kita jadi happy sih. Yang menyenangkan lagi adalah makin banyak orang luar negeri, orang dari luar negara kita yang datang ke Indonesia cuma buat merasakan atmosfer GBK kan. Banyak YouTuber gitu kan ya. Iya. Gue aja belum pernah tuh nonton pertandingan timnas sendiri di GBK gitu. Mas, tapi aku ada pertanyaan deh. Ini kan beritanya juga udah naik nih tadi di Detik Pagi, di Detikcom. Menurut Mas apa sih yang maksud yang dikatakan sama pelatihnya Bahrain kemarin yang bilang, gue tuh tiap kali nonton Indonesia selalu ada 2 pemain baru tapi bukan orang Indonesia ya gitu. Sebenarnya itu menjadi kritik sih buat kita. Tapi ada benernya gak menurut Mas? Ada benernya. Karena memang ya sekarang memang sepak bola kan boleh ya pemain keturunan membela negara asalnya. Cuma ya jangan lupa juga kita masih punya liga yang harus dibenahi gitu. Jadi jangan sampai juga mimpi anak-anak Indonesia untuk bisa membela timnas nanti jadi nggak usah lah ada pemain naturalisasi dan pemain keturunan. Ya itu yang harus kita hidupkan lagi sih. Kita benahi pembinaan usia dini di level grassroots, kita benahi liga kita, infrastruktur kita makin bagus lagi. Jadi ya nanti suatu saat yang main di timnas itu gabungan lah, jangan semua pemain naturalisasi atau keturunan. Kemarin kan cuma di starter ada 2, Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Terus tambah lagi sama Ricky Kambuaya, tapi Marcelino ditarik. Nah ya biar ini aja, biar kita juga di dalam negeri ini juga mimpi anak-anak untuk bisa membela timnas itu nggak mati. Amin, mudah-mudahan ya. Meskipun ada merindingnya tersendiri juga ya ketika ternyata anak-anak naturalisasi itu juga ternyata hafal menyanyikan Indonesia Raya ya gitu. Dan kemarin Joy Pelupesi kan baru pertama kali di GBK ternyata hafal Indonesia Raya dan tanah air. Ya mudah-mudahan plot twistnya adalah kedepannya justru ini menjadi pemicu begitu ya bagi ya sepak bola Indonesia untuk kemudian jadi semakin maju lagi, dan kita semuanya sebagai warga Indonesia yang aslinya banget tanpa ada campuran kemudian punya semangat yang sama karena sudah ada buktinya bahwa ya udah ada nih senior-senior kita gitu ya, meskipun mereka misalnya berdarah campuran gitu atau berdarah keturunan, tapi ya yang penting adalah semangatnya, semangat dan juga kerja sama tim yang sangat baik yang dibuktikan dari pertandingan semalam ya Mas ya. Dan mudah-mudahan sepak bola itu di tengah negara kita yang sedang banyak carut marut ini banyak isu Mas. Iya banyak isu gitu kan, sepak bola jadi pelarian lah buat warga negara Indonesia. Kalau ke Indonesia kalah ya kemarin siap-siap aja dihujat ke kemarin. Bener Mas, kalo karena semacam penetralisir loh ini dari isu yang sedang banyak mencuat, kita dikasih hadiah nih menang tuh kayak ya lumayan agak netral lagi sedikit. Dan di bulan Ramadan ini kayak gini pemersatu bangsanya positif ya. Soalnya biasanya kan pemersatu bangsa tuh biasanya kayak video-video di X gitu kan. Nah ini pemersatu bangsanya video dari Marcelino Ferdinand ngoper ke Olermeni dan Olermeni gol. Itu video yang pemersatu bangsanya. Dan itu prosesnya sangat bagus. Iya soalnya bagus banget dari JIZ ke Joy Pelupesi ke Haye umpan terobosan yang gak diduga, Marcelino dengan satu sentuhan ngasih ke Ole. Penyelesaiannya juga gak kaleng-kaleng kemarin. Katanya itu karena kayak formatnya anak-anak main PS Mas. Iya. Tendangan-tendangan PS ya. Tapi kalian bertiga juga sampai pada semangat banget ya, teriak-teriaknya itu kenceng banget. Terus kedengeran banget tuh orang-orang di luar studio juga pada ikutan teriak-teriak. Karena di luar kemarin juga ada monitornya. Iya bener. Diliatin juga tuh siapa-siapa aja yang nonton. Dan aku langsung kayak apa gue kesana sekarang ya gitu. Langsung jadi pas ngegolnya tuh mandi kusuka kan. Yang di luar belum ya. Tapi kalau misalnya mau masuk juga kayak
yang luar bisa kayak gitu. Masuk lagi ya, kesini juga boleh ditunggu banget. Boleh, Detik Pagi juga boleh. Ya kalau mau di hat-trick di Detik Pagi juga bisa kok, sebenarnya bisa ya. Kata siapa Detik? Kata siapa harus dicoret terus ya? Hat-trick enggak juga. Ada ya, ada. Bagus. Oh, oke. Mungkin pagi-pagi dong kalian makan dong. Oh benar. Iya kan habis lebaran. Tapi kan gak cuman kesukaannya aja, tapi di hat-tricknya juga bisa di pagi-pagi. Ya kan? Sekali-kali boleh ya Mas. Oh iya boleh. Pagi-pagi tuh kan kayak. Jadi Copa Amerika sama Piala Dunia tahun depan kan? Iya 2026. Wah banyak nih. Piala Dunia 2002. Iya bener, gue langsung pikir gini, ya gue nantangin tapi setelah gue pikir lo kan jadi PR buat kita. Kalau Indonesia lolos Piala Dunia, kita kan mainnya jam 6 pagi. Iya. Jam 6 pagi, jam 8 pagi. Bener. Orang-orang NTW kantor tuh pada nonton, bener. Jam 9 pagi paling. Itu tuh akan langsung back to back kan, jadi dari The Hat-Trick sama programnya nonton bareng langsung ke Detik Pagi. Enggak, Detik Pagi gak ada yo, jadi semua udah hat-trick. Gak mungkin. Kita yang siaran, Gue gak mau. Timnya siapa Takut. ya timnya? Timnya Timnya siapa ya timnya? Iya, bener. Rangga yang bikin skrip, yang siaran, yang jadi produser semuanya ya. Jadi one man show. Setelah Tripa Merandra dikerahkan ya. Bisa. Tripa Mas, dulu aja. Karena dia kelebihannya memang di bola ya. Kan masa Anas di K-pop ya. Tapi Mas Lukas terima kasih banyak udah main sini. Terima kasih udah. Sama-sama Indi. Thank you Mas. Terima kasih dari tadi malam malah udah nemenin kita semuanya. Thank you banget. Sampai 24 ketemu jam lagi ini studioan Juni ya? dulu ya. Iya. Juni. Tanggal 5 dulu ya. Berarti Mas. Juni tetap ada lagi nonton reaction itu. Ada. Sampai Jepang juga ada. Mohon izin Mas, aku mau ngomong dulu sedikit aja. Karena sepanjang aku nonton tuh aku pindah-pindah antara dari Instagram sampai dengan ke YouTube. Dan komentarnya semua sama. Komentarin tentang ngapain gue cuma nontonin orang bertiga ngomeng tentang olahraga bola doang. Gue pengen ngelihat para pemainnya dong. Itu TV di belakangnya dipakai buat nayangin pertandingannya. Gini teman-teman, ada yang namanya license. Jadi gak bisa semuanya ditayangin. Nah lu bersyukur aja karena gak cuma di kita yang kayak gitu, di semua media juga kayak gitu selain yang bekerja sama dengan si license-nya. Nah, yuk gini kita mah ya, mohon maaf Detikas kamu udah masih mending sama kita gak dikasih tayangan PS lagi main ya antara Indonesia versus kemarin. Karena gue kalau lagi nyari lagi tuh Mas di YouTube, pas dilihat ini Indonesia lawan ini ternyata PS yo. Orang lagi live streaming PS gitu kan kayak di terserah dia mau skornya berapa kan. Gitu. Nah ada lagi semalam gue nonton di TikTok. Kan iseng gue nyari sebelum gue akhirnya bayar. Ternyata emang ada Mas yang live-in. Tapi si orang yang nonton sambil nayangin itu dia ikutan komentar mulu. Komennya semua orang kayak berisik loh, diam lo gondrong, apa lalu lu gitu lah. Ya gak bisa, justru dia gak di take down kan. Dia nah akhirnya ada yang bales, ini lu udah nontonnya gratisan, lu berterima kasih aja. Karena dengan dia ngomong itu bisa bikin dia kagak ke band bro. Tapi masih aja dia komentar-komentar. Tapi kalau mau nonton seharusnya yang official. Yang official, bener. Jangan bajakan. Nah kalaupun misalnya enggak pun, bisa dengan nonton pilihannya dengan reaction-reaction kayak gini. Karena to be honest aku kebantu banget gitu ya. Karena komentar-komentar yang disampaikan oleh Mas Lukas, Mas Afif, Gunardi, itu tuh benar-benar bikin kita jadi banyak belajar juga gitu. Kita tahu siapa. Gunardi mana yang bikin antum banyak belajar? Komentarnya ya. Komentar dimana dia nggak mau berdiri ketika national anthemnya dari Bahrain dikumandangkan. Nih ya, emang dasar tuh anak baru ya, gak ada geri-gerinya. Mas Afif berdiri kan? Mas Lukas sama Afif gini, kita berdiri dulu gitu. Mas Afif, Mas Lukas udah tegap, sempurna. Dia bilang gini, gak usah lah kemarin juga dia nyilangin kita. Astagfirullah. Gue udah langsung kayak, gue pengen banget ke WhatsApp dia cuman kayak berdiri gak lo sekarang. Tapi memang itu kan etikanya memang seperti itu. Iya dong Mas, saling menghargai aja. Dan bahkan kita gak boleh bergerak. Iya. Kita lagi jalan pun kita harus berhenti sampai lagu kebangsaan itu selesai. Mas Luk. Pelatih Bahrain komentar tuh selesai pertandingan. Katanya supporter Indonesia kurang menghargai nasional. Tuh jangan sampai kita image gitu ya, meskipun kita pernah dicurangin kita tetap baik aja. Karena memang kita harus diam dan menghargai saat lagu itu diputar. Nah, mungkin ya karena Mas Lukas memang sudah berpengalaman gitu ya, nontonnya juga di beberapa negara, jadi tahu banget bagaimana cara menghargai national anthem-nya negara lain gitu. Dan mungkin ya itu hal-hal simpel kayak gitu yang kemudian bisa jadi pelajaran buat kita. Makanya nonton reaction dan tuh. Dan dulu pernah diberhentiin gara-gara lagi habis beli minum. Kan sebelum pertandingan beli minum dulu lah. Ternyata udah national anthem. Pas mau ke tempat duduk, jangan. Ya, berhenti dulu soalnya lagi national anthem gitu. Jadi malu juga sebenarnya. Daripada ditegur tuh kan yang mendingan kamu udah tahu etikanya seperti apa yang bagusnya Detikers. Tapi dengar-dengar kemarin emang gak ada supporter dari Bahrain sama sekali ya? Gak ada. Memang kemarin sepertinya ada sedikit ya.
Itu yang ya, dan itu memang nggak ini sih, nggak etis. Ya, sekali lagi lah, mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar, tidak hanya timnas yang belajar menjadi pemain yang baik begitu ya, tapi kita juga sebagai supporternya belajar menjadi supporter yang baik untuk mendukung para timnas ya, kemarin Indonesia. kan kita udah show your dignity kan. Iya benar, segede apa tuh ya dikalahkan sama Ultras. Kita juga harus bisa menjaga harga diri kita dengan bersikap yang baik, dengan menghargai lagu kebangsaan negara lain, dengan menghargai pemain negara lain gitu. Iya betul. Kita akan mulai dari kita mendidik Gunardi dulu ya. Iya, nanti ya akan kita tegur Gunardinya ya, teman-teman. Jadi image-nya maksudnya ya emang supporter Indonesia tuh keren, kompak dan menakutkan tapi tetap sopan. Nah, dan itu kan mempunyai kayaknya harga diri. Iya, itu kan keren, bukan berarti lo jadi nggak respect sama orang lain gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Lukas. Sama-sama Indi, sama-sama Aryo. Reviewnya karena tak ada gini lagi masih Juni ya, udah lebaran. Besok tanggal awal April ada lagi. Itu ada timnas 17 main. apa? Piala Asia. Kita tanggal 3 itu akan melawan Korea Selatan. Oh baik. Dan itu menjadi pertandingan untuk berburu tiket Piala Dunia. Mungkin ada les bareng STY dulu ya kalau itu kan sama Korsel soalnya. Ya udah kalau gitu kita tunggu nanti kehadiran Mas Lukas lagi untuk pertandingan U17 ingat melawan Korsel antara Indonesia. Di 3 April kalau nggak 4 April. 3 atau 4 April ya. Oke, habis lebaran banget ya. Iya dan masih ini kan. Masih fresh. Masih edisi liburan kan. Masih edisi liburan. Tapi kita udah masuk Mas. Bener. Gak apa-apa kita semangat aja. Nah tapi semangatnya kita masih akan ditularkan besok. Karena besok adalah hari terakhir kita Detik Pagi menemani Detikers semuanya. Karena setelah itu kita akan langsung cuti bersama bareng-bareng gitu ya. Sampai dengan bertemu dengan Detikers di tanggal 2 berarti ya nanti ya. Betul ya. Dia. Oh dan besok Detik Pagi episode ke-500. Iya. Tabarakallah. Dari studio di sana sekarang udah di sini ya kan. Tapi kemarin nostalgia banget loh di studio lama. Aku juga nontonnya nostalgia sumpah. Happy banget kalau nontonnya. Iya, kita juga kalau mampir ke sana kayak wow ini sempat jadi rumah kita selama setahun setengah lamanya. Happy banget. Bahkan hampir 2 tahun ya. Ya udah kalau gitu Detikers have a nice day ya. Mungkin buat kamu juga ada yang udah mau berangkat nanti malam atau besok. Hati-hati di jalan kita ingatkan selalu. Dan jangan lupa semua persiapan mudiknya diperhatikan banget dengan sesempurna mungkin yang terbaik yang kamu bisa kasih. Bener. Kita hadir lagi besok dari jam 8 sampai jam 11 selalu. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami. Di @detikcom, Instagram, TikTok, X, YouTube, dan semuanya. Oh Facebook juga ada ya. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga buat teman-teman, jangan marah-marahin kurir ya. Please dibantu, kasihan kurir-kurir kita lagi pada padat banget pekerjaannya lately ya. Itu aja pesan dari aku. Betul. Kita pamitan kalau gitu ya. Let's go. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.